Lastri menjawab pertanyaan itu dengan mengajak sang Raden untuk datang ke rumah Mbah Jiwo pada malam Jumat selepas sembahyang maghrib. Tentu saja, di rumah itu hanya Lastri dan Mbah Jiwo saja yang dapat melihat wujud nyata dari Raden Sancaka. Jadi, istri Mbah Jiwo hanya membuatkan satu cangkir suguhan berupa teh hangat di meja tamu. Rumahnya dan kembali ke belakang tanpa menunjukkan rasa ketertarikan untuk mengetahui urusan si tamu. Sebab dia sudah paham kalau setiap tamu yang datang ke rumahnya pasti memiliki tujuan untuk bertemu suaminya saja. Deden Sangka, suara Mbah Jiwo mengulangi gelar dan nama yang baru saja disebutkan tamunya saat berkenalan dengannya. Melihat dari nama dan pakaian yang kamu kenakan, sepertinya kamu bukan bangsa jin kelas biasa. Aku salah satu raja dari 7 raja yang menguasai alas wiwitan. 7 raja? Mbah Jiwo kembali mengulang. Berarti selama ini aku salah mengira. Kalau di sana hanya ada satu raja. Ayahku mewariskan takhta tertingginya untuk kami para putranya yang berjumlah 7. Jika raja yang kamu ketahui itu bernama Prabu Jayawilangin, maka dia adalah ayahku. Tepat sekali. Mbah Jiwo yang sebelumnya masih asyik menyesap rokok kelobotnya. Seketika mematikan batang itu dengan menancapkannya ke mulut asbak kayu guna memberikan atensi penuh kepada sang tamu gaib. Aku pernah bertemu dengannya saat masih mengasah ilmu dan sangat menghormati beliau sebagai penguasa gaib, alas wiwitan, Mbah Jiwo, manggut. Sepasang netra tuanya setengah menerawang ke awang-awang saat teringat masa mudanya dulu. Ketika dirinya masih senang keluar masuk hutan demi bisa mendapatkan pencerahan yang ingin dicapainya. Tapi, apakah keputusan yang akan Raden ambil ini sudah Raden pikirkan baik-baik untuk menikahi wanita dari bangsa manusia? Mbah Jiwo kembali bertanya saat pikirannya kembali ke masa sekarang. Jika aku bersedia datang ke sini, maka bukankah semestinya kamu sudah tahu apa jawaban dari pertanyaanmu barusan? Mbah Jiwo mengangguk-angguk mengerti. Jika begitu, bagaimana kalau tanggal 15 di malam purnama bulan ini? Raden Sancaka dan Lastri saling berpandangan usai mendengar saran itu dan mengangguk, sepakat dengan senyum yang merekah dari bibir satu sama lain. Maka, di tanggal 15 bulan itu, Mbah Jiwo mendatangi rumah Lastri bersama satu saksi yang merupakan keponakannya sendiri, yakni Samud, putra dari sang adik yang merupakan seorang guru ngaji yang diustazkan di desa Genukwatu. Berbeda dari ayahnya yang gemar mempelajari ilmu agama dari negara Timur Tengah dan banyak dianut oleh masyarakat di desanya. Samud lebih memilih mengikuti jejak sang paman untuk mempelajari kejawen dan hidup. Sebagai penganut kejawen serupa Mbah Jiwo, Samud bisa melihat wujud nyata Raden Sancaka. Itu sebabnya dia diminta menjadi saksi atas penyatuan cinta dua dunia antara Lastri dan Raden Sancaka. Tidak terjadi peristiwa mengerikan apapun pada malam yang sakral bagi kedua makhluk Tuhan itu. Kecuali kabut yang menjadi lebih pekat dari malam-malam biasanya, dan binatang menjadi begitu tenang, seakan ikut menghormati prosesi pernikahan tak biasa itu. Berbeda dari pernikahan sesama manusia, pernikahan dengan bangsa jin dilakukan dengan adat dan tata cara yang mengikuti aturan bangsa jin. Mereka hanya perlu mengucapkan janji untuk menerima satu sama lain sebagai pasangan di hadapan Mbah Jiwo dan Samud. Lalu, Raden Sancaka Menyerahkan mas kawin berupa selendang hijau miliknya beserta tumpukan emas batangan yang ditariknya dari dunia gaib. dan mereka berdua telah resmi menjadi suami istri. Aturan yang perlu ditaati keduanya hanya satu, yakni mereka tak bisa Bercerai selamanya. Suamimu bukan jin sembarangan. Mbah Jiwo berujar ketika Lastri mengantarnya keluar usai membantu menikahkannya. Karena dia pasti memiliki ilmu yang sakti. Maka jangan heran jika nanti saat kehamilanmu, orang-orang biasa sekalipun akan menyadarinya. Karena kamu akan terlihat hamil seperti wanita lain yang menikahi manusia biasa. Seketika, Lastri membatu. Bodohnya lagi, dia tidak pernah memikirkan sampai jauh ke sana. Padahal salah satu konsekuensi dari pernikahan Adalah terjadinya pembuahan dan bukan tidak mungkin dirinya akan hamil meski suaminya itu bukan manusia. melihat mimik wajahmu ini. Jangan bilang, kamu juga tidak memikirkan soal itu.
Lastri menggeleng sebagai respons, membuat Mbah Jiwo seketika ikut menggeleng tak habis pikir. Bagaimana bisa kamu menikah tanpa memikirkan apapun sama sekali seperti ini? Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang nanti akan terjadi, Pungkas. Lastri, demi tak diomeli oleh Mbah Jiwo. Kalau begitu, pastikan kamu mempersiapkan nasib anakmu nanti, yang mungkin juga akan terlahir berbeda dari manusia normal lainnya. Lastri hanya mengangguk dan menatap kepergian Mbah Jiwo bersama Samut yang setia mengikutinya. Setelah kembali ditinggalkan berdua saja bersama Raden Sancaka, barulah Lastri menyadari kalau apa yang sudah dia lakukan benar-benar serasa seperti sebuah kecerobohan fatal. Bagaimana bisa dia menikahi raja dari bangsa jin itu tanpa memikirkan apapun sebelumnya? Apa yang sebenarnya sudah merasuki pikirannya? Kita bahkan belum melakukan apapun sebagai pasangan suami istri, tetapi wajahmu sudah terlihat sangat menyesali pernikahan kita. Apa yang kupikirkan ini benar, terka Raden Sancaka, sembari duduk di kursi enjalin panjang menyebelahi Lastri di ruang tamu rumah sederhana itu. Lastri dengan segera langsung menggelengi pertanyaan menusuk itu, meski mimik mukanya tak berubah sedikit pun dari raut kekhawatiran. Saya hanya bertanya-tanya, apakah Raden akan membuat saya mengandung anak keturunan Raden di masa mendatang? Kamu tidak mengharapkan berketurunan denganku? Raden Sancaka balik bertanya, tanpa kesan menuntut. Lastri menggeleng lagi dengan panik. Bukan seperti itu maksud saya. Tolong, jangan salah paham. Sangka Lastri karena memang bukan seperti itu yang dia maksudkan. Saya hanya penasaran, apakah saya bisa mengandung keturunan Raden atau tidak? Jika kamu ingin tahu, mengapa kita tidak mencoba mencari tahu sendiri? Lastri terjebak permainan, katanya sendiri. Sekarang, tak ada yang bisa dilakukannya selain menunduk dengan senyum terkulum dan menggigit bibir gugup. Dengan malu-malu, dia lalu mengangguk dan pasrah saat kemudian dirangkul, berjalan ke kamarnya untuk melakukan ritual suami istri yang sudah lama tidak pernah Lastri lakukan. Malam itu menjadi malam yang begitu hebat dan luar biasa bagi keduanya, hingga mengguncang sampai ke alam seberang tempat di mana Raden Sancaka berasal. Dan selama ini tinggal Prabu Jayawilangin yang senantiasa bersemedi di dalam kamar, khusus di istananya dan merasa terusik dengan aktivitas salah satu putranya yang tak biasa itu membuka mata dan turun dari batu pertapaannya untuk bertemu dengan istrinya Dewi Ningrum yang sudah sangat lama tidak pernah disapanya. Apa Nyimas merasakan kegiatan tidak biasa yang dilakukan oleh salah satu putra pewaris kita? Ratu lelembut yang akrab disapa Dewi Ningrum itu berpaling menghindari tatap penuh selidik sang suami. Sudah menjadi kebiasaan yang sukar dihilangkan. Dewi Ningrum akan selalu berlaga seperti itu jika dia benar-benar merahasiakan sesuatu dari suaminya. Prabu Jayawilangin tak ingin buang waktu. Lantas berdiri menyebelahi sang istri yang tadi berdiri menatap rembulan purnama melalui jendela kamarnya yang terbuka lebar. Apa ada yang Nyimas rahasiakan dariku? Maafkan saya, Kang Mas Prabu. Dewi Ningrum memberanikan diri memberikan perhatian penuh kepada suaminya yang kini tengah menatap lekat padanya. Sebenarnya, menurut abdi utusan saya, Raden Sancaka telah menikah dengan seorang wanita dari bangsa manusia tepat pada malam ini. Bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa meminta izin kepada kita terlebih dahulu? Apa dia sudah merasa menjadi raja? Diraja hanya karena aku memberinya kuasa atas sebagian kecil wilayah kerajaanku? Bagaimana kisah cinta Raden Sancaka selanjutnya setelah menikah? Kayaknya tambah penasaran ya. Terima kasih yang sudah subscribe